Halo, selamat datang adik-adik calon mahasiswa pejuang PTN. Selamat datang di Pantas Channel Kupas Tuntas. Nah, kali ini saya mau mengupas tuntas jadwal UTBK 2020 yang diedarkan pada tanggal 6 April lalu. Dan hal-hal apa saja sih yang berubah dari kebijakan sebelumnya? Nah, di sini saya sudah merangkum 5 hal yang harus diketahui pada UTBK 2020 ini. Jadi, tonton terus video ini sampai habis ya, jangan sampai di skip. Apa sih itu UTBK? UTBK adalah ujian tulis berbasis kompetensi yang menjadi satu-satunya cara agar masuk PTN jalur SBMPTN. Jadi kalau kita sudah gagal di UTBK, kita auto gagal juga di SBMPTN. Kita sudah gagal di SBMPTN, jalan masuk PTN yang terakhir itu hanyalah jalur mandiri. Nah, jalur mandiri ini terkenal dengan uang kuliahnya yang sangat mahal. Jadi semoga adik-adik dapat lulus di SBMPTN kali ini, atau harus mencoba tahun depannya lagi. Persiapkan diri kamu dan belajar lebih banyak lagi dan berlatih. Jangan lupa juga untuk selalu update berita terbaru mengenai UTBK ini. Nah, sekarang kita bahas dulu jadwal terbaru yang dikeluarkan oleh LMPT tentang UTBK 2020. Nah, jadwal ini bisa kita catat atau kalau bisa dihafal ya. Bisa kita lihat, pendaftaran UTBK dan SBMPTN dilakukan secara bersamaan pada tanggal 2 sampai 20 Juni 2020. Sebentar lagi. Kemudian dilaksanakan ujiannya pada tanggal 5 sampai 12 Juli. Jadi nggak sampai 1 bulan lagi kira-kira antara pendaftaran dan pelaksanaan ujiannya. Kemudian pengumuman pada tanggal 25 Julinya. Berikut 5 hal yang harus kita ketahui atau yang harus kita persiapkan untuk UTBK 2020. Yang pertama, syarat pendaftar. Siapa saja sih yang berhak mendaftar UTBK 2020 ini? Yang pertama merupakan lulusan SMA atau MA atau SMK atau sederajat pada tahun 2018, 2019, dan 2020. Yang kedua, maksimal umur itu 25 tahun. Dan yang ketiga, membayar biaya UTBK sebesar 150.000, kecuali calon mahasiswa peserta KIP kuliah. Jadi kalau peserta KIP kuliah itu gratis atau tidak bayar. Kemudian yang kedua, hanya boleh mengikuti 1 kali tes. Jadi mengingat kebijakan sebelumnya masih diberi kesempatan 2 kali tes. Namun pada kebijakan ini hanya boleh mengikuti 1 kali tes. Jadi ketika kita gagal di tes ini, maka kita gagal di SBMPTN nanti. Seperti itu ya. Yang ketiga, materi soal hanya berupa TPS. Jadi mungkin ini ada kabar baiknya dan ada kabar buruknya. Kabar baiknya apa? Karena materinya hanya TPS. Kalau kita mengingat kebijakan sebelumnya yang dikenakan juga soal-soal TPA, jadi soal TPA itu seperti pelajaran IPA, pelajaran IPS-nya. Jadi mungkin kan sebagian orang kurang paham, kurang ahli dalam bidang itu. Jadi mungkin merasa bersyukur dengan diberlakukannya soal TPS saja. Jadi fokus ke belajar TPS. Namun, kabar buruknya apa? Ketika materi soal hanya berupa TPS, otomatis peluang kita lulus lebih kecil lagi. Kenapa? Karena kalau misalnya diberlakukan soal TPA dan TPS, pasti banyak orang yang pikirannya bercabang untuk belajar kimia, harus belajar biologi untuk yang IPA, harus belajar sosiologi, harus belajar geografi untuk yang IPS, harus belajar TPS lagi. Nah, sekarang karena sudah difokuskan untuk belajar TPS saja, apalagi banyak orang yang mampu dan ahli di bidang TPS, maka kemungkinan kita lulus itu sangat kecil. Jadi, kalau kita kurang belajar, kurang berlatih, dan menyepelekan soal-soal TPS, otomatis kita kemungkinan gagal di UTBK ini. Seperti itu ya. Jadi, tipsnya harus banyak berlatih, harus banyak mengumpulkan referensi soal-soal,
banyak menemukan jenis-jenis soal yang baru dan menjawabnya, pastikan kita lulus seperti itu. Dan banyak juga try out, dan yang paling penting kita juga harus banyak berdoa, oke? Supaya kita nggak kalah modal dengan para pesaing kita. Apa itu TPS? TPS adalah tes potensi skolastik yang digunakan untuk mengukur kemampuan kognitif seseorang. Kognitif yang seperti apa? Yaitu penalaran dan pemahaman umum yang penting untuk keberhasilan seseorang. Biasanya untuk di sekolah formal seperti mau masuk perguruan tinggi, atau mau masuk pasca sarjana, mau masuk CPNS, atau mau masuk pekerjaan di BUMN atau di perusahaan-perusahaan yang lainnya. Biasanya itu memakai TPS dan yang lain-lainnya juga. Kemudian apa aja sih soal-soal yang ada di TPS? Nah, biasanya itu seperti penalaran umum, pengetahuan kuantitatif, pengetahuan dan pemahaman umum, dan kemampuan memahami bacaan dan menulis. Jadi nanti soal-soal kriteria TPS ini akan kita bahas di video selanjutnya. Jadi jangan lupa untuk pantengin video selanjutnya yang akan saya upload nantinya juga. Oke. Yang keempat, pendaftaran dan pengumuman UTBK SBMPTN dilakukan serentak. Nah, mengingat tahun 2019 kemarin, kita harus selesai dulu UTBK, kemudian kita dapat skor UTBK, barulah kita mendaftar SBMPTN. Jadi kita bisa tahu skor kita ini cocoknya di mana, kita daftar PTN apa, jurusan apa. Bedanya tahun ini, kita langsung mendaftar, begitu kita daftar UTBK, kita langsung mendaftar SBMPTN, kita langsung memilih PTN yang kita tuju, dan kita langsung memilih prodi jurusan kita. Jadi ketika pengumuman skor UTBK kita keluar, di situ juga keluar hasil tes SBMPTN kita, apakah kita lulus atau enggak, seperti itu ya. Jadi mulai dari sekarang sudah bisa dipersiapkan jurusan apa yang harus kita daftar nantinya, PTN mana yang ingin kita tuju. Dan yang terakhir, memilih dan menentukan PTN serta prodi. Kebijakan Kemendikbud hanya memperbolehkan kita memilih maksimal 2 PTN atau 2 jurusan atau prodi dalam satu PTN. Jadi gimana sih cara kita memilih prodi tersebut atau PTN apa yang kita tuju? Nah, yang pertama, kan itu ada 2 pilihan. Usahakan di pilihan pertama ini adalah pilihan impian kamu selama ini, atau PTN impian kamu selama ini. Dan yang pilihan kedua, usahakan jurusan yang sekiranya kamu bisa tahu kamu pasti lulus di situ. Dari mana kamu bisa tahu lulus? Kan kamu kan sering ikut try out, ikut belajar soal-soal. Jadi kamu bisa melihat kemampuan kamu sampai di mana. Nah, dari situ kamu bisa memprediksi di mana sih kamu bisa lulusnya, di jurusan apa sih, di PTN mana sih, begitu ya. Jadi sekali lagi, yang pertama adalah jurusan atau PTN impian kamu, dan yang kedua yang pasti kamu masuk. Seperti itu. Jika kamu masih bingung tentang prodi apa sih, PTN apa sih yang harus dipilih, nah kamu sudah bisa mengumpulkan referensi dari sumber-sumber seperti kakak kelas kamu atau orang-orang yang sudah berkuliah di bangku PTN yang kamu inginkan, atau dari PTN-PTN lain, atau dari berbagai jurusan. Jadi kamu bisa bertanya, apa sih hal terberat di universitas itu? Apa sih beban terberat di prodi itu? Apa aja sih yang dilakukan di jurusan itu? Bagaimana sistem belajarnya? Bagaimana sistem tugas-tugasnya? Bagaimana cara-cara biar nyaman? Apakah nyaman di kuliah itu? Seperti itu. Jadi selesai mengumpulkan referensi, kamu bisa melihat diri kamu sebenarnya cocoknya di mana, seperti itu ya. Karena percuma jika misalnya lulus SBMPTN kali ini tapi kamu tidak nyaman berkuliah di situ, kamu tidak sanggup berkuliah di situ, percuma berjuang mati-matian untuk SBMPTN, kan gitu.
Jadi jangan sampai menyesal dalam memilih jurusan. Pilihlah jurusan yang membuat kamu bisa maju, bisa berkembang, kamu bisa mengatasinya, kamu bisa nyaman di situ. Seperti itu ya. Sekian pembahasan kita mengenai jadwal terbaru UTBK 2020 ini dan hal-hal apa saja yang harus diperhatikan. Semoga video ini bermanfaat ya. Jangan lupa juga komen hal-hal apa saja yang ingin kamu tanyakan juga terkait jadwal atau pendaftaran UTBK ini. Siapa tahu saya lupa untuk mengutarakannya. Kemudian jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel ini agar bisa berkembang lagi. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semangat!